Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Qayyum. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini, topiknya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna yang memiliki arti maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Jadi makna dari Al-Qayyum di situ artinya adalah maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dan siapapun, bahkan makhluk ciptaannya. Jadi dengan kita mempelajari, memahami dari makna Al-Qayyum di situ mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ berdiri sendiri atau maha mandiri dan tidak membutuhkan siapapun dan tidak membutuhkan apapun, termasuk makhluk ciptaannya. Lain dengan makhluk ciptaannya, khususnya di sini saya sebutkan manusia, bahwasanya setiap manusia itu bergantung kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah manusia yang tidak bisa mandiri tanpa Allah Subhanahu wa taala untuk kelangsungan hidup mereka. Artinya seperti itu ya. Sebaliknya, semua makhluk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum di situ juga berarti Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi makna dari Al-Qayyum di situ saya sebutkan tadi bahwasanya maha berdiri sendiri atau maha mandiri, dan Allah Subhanahu wa taala di situ yang tidak tergantung pada makhluknya, dan dialah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Beberapa penjelasan lebih detail lagi mengenai Al-Qayyum di situ. Makna bahasa di sini, Al-Qayyum berasal dari akar kata qawam dalam bahasa Arab yang berarti berdiri, bangkit, meninggi atau tetap. Secara harfiah, Al-Qayyum berarti yang maha berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau secara bahasa di situ Al-Qayyum berasal dari akar kata qawam yang berarti di situ berdiri atau bangkit, meninggi atau tetap. Sedangkan di situ secara harfiah yang dimaksud dengan Al-Qayyum di situ yang maha berdiri sendiri. Ya. Makna dalam Asmaul Husna di situ Al-Qayyum menunjukkan sifat kemandirian Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di situ saya sebutkan bahwasanya dialah yang berdiri sendiri
tanpa bantuan makhluknya, tanpa bergantung kepada makhluknya. Dialah yang memiliki sifat berdiri sendiri secara mutlak. Allah tidak membutuhkan bantuan apapun untuk menciptakan, mengatur, atau memelihara alam semesta ini. Jadi alam semesta ini penciptaannya tidak dibantu oleh makhluk, melainkan Allah Subhanahu wa taala di situ yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya dan mengatur segala kehidupan ini dengan secara teratur atau memelihara alam semesta. Salah satu contohnya Allah Subhanahu wa taala di situ memelihara kita sebagai manusia, di situ bisa makan, minum, mencari rezeki, dan juga sholat. Itulah semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kehidupan, diberikan karunia, diberikan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Qayyum dalam Asmaul Husna di situ, Al-Qayyum juga menunjukkan sifat kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu ada, tidak pernah mati dan tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala di situ Al-Qayyum menunjukkan sifat kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sesuatu yang bergantung, yang bergantung pada siapapun, maksudnya di situ bergantung kepada makhluk, itu artinya ialah yang fana atau yang tidak kekal atau yang tidak abadi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun dan tidak tergantung pada siapapun dan juga pada apapun. Makna dalam Asmaul Husna yang berkaitan dengan Al-Qayyum di sini, Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung bagi seluruh makhluk. Jadi semua makhluk di muka bumi ini, di alam semesta ini, di dunia ini, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semua makhluk membutuhkan Allah untuk segala sesuatu. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan rezeki dan juga hal-hal yang lain, itu hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal keberadaan maupun pemeliharaan hidup. Bagaimana cara kita bisa meneladani sifat Al-Qayyum di sini? Cara meneladani sifat Al-Qayyum, yang pertama berusaha mandiri. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Qayyum, yaitu yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri, maka kita bisa meneladani Al-Qayyum di situ dalam kehidupan kita dan juga kita bisa mengamalkannya setiap hari. Dengan cara apa di situ? Menjadi pribadi yang mandiri, berusaha mandiri, tidak tidak sepenuhnya 100% bergantung kepada makhluk. Artinya apa di situ? Kita berusaha menjadi pribadi yang mandiri dalam segala hal. Seorang muslim dapat meneladani sifat Al-Qayyum dengan berusaha mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berusaha secara mandiri, jangan pernah bergantung kepada makhluk ataupun meminta-minta dalam hal rezeki, dalam hal uang dan juga sebagainya. Oleh sebab itu kita dituntut untuk berusaha mandiri karena kita ingin sekali meneladani sifat Al-Qayyum tersebut. Menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang kita miliki, salah satu contohnya di sini seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala di situ menganugerahkan ilmu kepada kita, maka sepantasnya kita mengamalkannya. Dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan dunia dan kita juga bisa mendapatkan akhirat. Terlebih-lebih khusus kalau misalkan kita mengamalkan apa-apa yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Cara meneladani sifat Al-Qayyum yang kedua, bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab dalam segala hal, baik dalam hal pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial adalah bentuk meneladani sifat Al-Qayyum. Ya. Jadi kita dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap segala hal, salah satu contohnya di dalam sini hubungan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan juga maupun hubungan sosial, kita sudah meneladani sifat Al-Qayyum tersebut. Cara meneladani sifat Al-Qayyum yang ketiga, tidak mudah menyerah. Artinya setiap orang yang memiliki sifat mandiri, dia jarang sekali memiliki sifat menyerah. Artinya apa di situ? Dengan cara kita meneladani sifat Al-Qayyum tersebut, yaitu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dalam segala hal. Salah satu contohnya misalkan kita berusaha, belum berhasil, maka jangan pernah menyerah, terus berusaha. Kalau misalkan belum mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan ketika itu, maka kita senantiasa tetap berusaha, tidak mudah menyerah, melainkan terus berusaha maksimal. Itulah merupakan bagian dari cara kita meneladani sifat Al-Qayyum tersebut. Cara meneladani sifat Al-Qayyum yang selanjutnya, berusaha terus belajar. Seseorang penting sekali kita berusaha terus belajar, karena Rasulullah SAW di situ mengajarkan kepada kita, jikalau ingin mendapatkan dunia, maka hendaknya dia mendapatkan ilmunya. Jikalau ingin mendapatkan akhirat, maka hendaknya dia mendapatkan ilmunya. Jikalau ingin mendapatkan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia mendapatkan kedua-duanya, yaitu ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Itulah sebabnya kita berusaha menjadi seseorang yang berusaha terus belajar, yaitu belajar kemudian mengamalkan ilmu. Karena di situ dengan cara kita berusaha terus belajar, menjadi pribadi yang mandiri, dan kita sudah termasuk orang yang meneladani sifat Al-Qayyum tersebut. Cara meneladani sifat Al-Qayyum tersebut yang selanjutnya adalah berzikir. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Al-Qayyum dalam zikir atau doa, serta merenungkan maknanya dapat mendekatkan diri kepadanya. Jadi dengan kita berzikir Ya Hayyu Ya Qayyum, yaitu kita sudah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha berdiri dan tidak pernah tergantung kepada siapapun dan juga apapun. Itulah dengan cara kita berzikir Ya Qayyum, tentunya di situ merupakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ya, dengan memahami dan meneladani sifat Al-Qayyum, seorang muslim dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjalani hidup dengan mudah kesadaran dan tanggung jawab. Seseorang ingin sekali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di situ menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab. Berkaitan dengan sifat Al-Qayyum, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Man hamala zulma. Artinya, dan semua wajah akan tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup dan yang kekal. Dan sungguh rugi orang yang memikul kezaliman. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya semua makhluk di dunia ini bakalan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yaitu Allah yang hidup dan juga kekal, yang maha berdiri sendiri. Dan sungguh rugi orang yang memikul kezaliman.
Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.